Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, pertama sekali mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, kasih sayang Allah yang tak pernah dihentikan bagi kita, terus mengalir dalam kehidupan kita, terus hadir dalam keluarga kita, terus menjadi berkah di tengah umat kita. Masya Allah, ini harus kita pahami dengan baik, dan bagaimana kemudian menjadi hamba-hamba Allah mukhlisina lahuddin, hamba-hamba yang ikhlas dan tegak lurus di atas agama ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan ketaatan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Doanya Imam tadi itu, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Kalau Imam kita bi ahsanil khatimah. Masya Allah. Jadi doanya dari Imam kita tadi bi ahsanil khatimah, bukan lagi bi husnil khatimah, tapi bi ahsan. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami ini dengan yang terbaik, penutup yang terbaik, ahsanil khatimah. Semoga demikian, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari kita bersolat dan menyampaikan salam kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita masih di sebab yang pertama, sebab dari sebab-sebab munculnya aliran-aliran sesat atau yang menyimpang di dalam Islam, yaitu kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman agama. Mari kita membahas tentang aliran yang sangat ketat, yang memahami agama ini secara harfiah. Dalam Al-Quran juga ada, dari manusia itu ada yang menyembah Allah secara harfiah, letter tekstual, kaku. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan seperti apa ciri-ciri orang-orang yang, atau kelompok-kelompok, atau aliran-aliran yang kemudian mempraktekkan Islam ini secara harfiah, secara ketat, secara letter. Kemudian ada kelompok yang kedua, ini kebalikannya, malah mempraktekkan Islam itu secara longgar. Kalau tadi itu yang penting apa yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Tidak dikaitkan dengan tujuan sebenarnya, apa yang menjadi tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini, memerintahkan ini atau melarang ini. Nah, yang kedua ini dia fokus dengan tujuan, paham tujuan syariat, tapi kemudian melakukan kelonggaran dalam prakteknya. Nah, inilah di antara mereka ini yang disebut dengan aliran. Sebagian ulama kita di antara Syekh Al-Qardawi itu mengatakan al-mu'attalah. Dulu itu mu'attalah ini terkait dengan akidah saja.
Nah, tapi hari ini dalam ya berbagai sisi itu mereka melakukan mu'athalah. Nah, jadi dia katakan ya menjaga agama, tapi praktek beragamanya longgar. Menjaga jiwa, tapi yang dibunuh juga banyak. Nah ini kaum liberal yang bertentangan dengan mereka, ya mereka sikat aja. Kalau bahasa orang sekarang digas aja sama dia. Itu yang mazhab-mazhab yang longgar berlindung di balik maqasidus syariah. Ya, seolah-olah mereka ini paham agama ain ini lebih parah sebenarnya. Yang longgar ini lebih parah karena apa? Mereka ini banyak ya yang beralirankan liberal. Jadi memahami Islam itu dalam prakteknya ya kerap melanggar syariat. Bahkan mensiasati apa yang telah menjadi ketetapan Allah ya. Sehingga kemudian mereka membolehkan misalnya nikah beda agama. Oh ya, untuk kesetaraan gender dulu memang kondisinya beda dengan kondisi sekarang. Maka untuk kesamaan gender hari ini seorang perempuan boleh menjadi imam sholat. Ya, untuk kesetaraan gender boleh ya laki-laki perempuan campur safnya. Nah, ini ya saking longgarnya. Tapi kemudian dia sampaikan tujuannya kan ini nggak betul. Ya. Nah, kelompok-kelompok ini sangat mudah kita pahami dan mereka ini ya cenderung kepada liberal. Kalau sudah liberal ya sudah. Dan mohon maaf, kelompok ini mendominasi di negeri-negeri Islam, tidak hanya di Indonesia. Ya, sampai kepada kurikulum pendidikan agama kita. Di sekolah-sekolah negeri, coba bayangkan, kurikulum agama itu berapa jam? Belajar agama berapa jam di sekolah negeri? Hanya 2 jam. 2 jam itu dirusak. Mau belajar apa anak kita? Nah, yang menjadi pedoman hidup kita dari agama ini. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Agama itu dijadikan bagian dari budaya manusia. Terbayang enggak Bapak dan Ibu sekalian kalau agama itu menjadi budaya? Maka kalau nanti budayanya berubah pula agamanya. Maka kemudian orang-orang yang longgar ini, yang liberal ini, ya menurunkan level wahyu itu, yang tadinya dari ya level wahyu ini yang nggak boleh diganggu-gugat, nah mereka kemudian menggugat, mengkritisi wahyu. Dengan cara apa? Diturunkan levelnya. Oh ini ya bukan dari Allah. Yang dari Allah itu sudah terjaga di Lauhul Mahfuz. Ya ini sudah menjadi bahasanya manusia. Makanya dulu ketika awal-awal ya bahasanya Rasul, nah, dia dianggap Al-Quran ini bahasanya Rasul. Ya. Nah, begini, karena kondisinya begitu. Nah, sekarang boleh kita rubah. Ya, karena yang nggak boleh kita rubah tuh Al-Quran yang sebenarnya. Di mana Al-Quran sebenarnya? Maka kemudian ya dipertegas bahwasanya Al-Quran itu lafzon wa maknan, lafaznya dan maknanya 100% dari Allah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menolak ya keyakinan atau pendapat ya orang-orang yang tadi sangat longgar terhadap agama. Nah, kita ingin juga walaupun kita ini tahu ada 2 aliran, yang satu sangat ketat, yang satu sangat longgar, kita ingin juga sebenarnya aliran yang benar itu yang seperti apa, Ustaz? Kan gitu kan? Yang disebut dengan apa? Aliran wasatiyah. Ya. Aliran pertengahan. Kalau boleh diistilahkan di Indonesia itu wasatiyah itu yang pertengahan. Ya. Jadi ini ada yang mengatakan moderat. Nah, saya bingung moderat ini dari mana usulnya. Ya, tapi yang paling mudah kita yang awam ini yang memahami, kita tidak longgar, tapi tidak juga ketat. Ya, sebagaimana Allah dalam Al-Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Kalau sudah walaupun dia juz'i, ya, sifatnya yang hal-hal yang detail, tapi kalau itu sudah qat'i, tidak boleh kita rubah. Tinggal yang juz'i tadi ini, ya, yang detail ini masuknya di mana di maqasidus syariahnya, di tujuan syariatnya.
Secara umum, ya dalam rangka menjaga agama. Nah, secara khusus, oh ternyata ini masuknya di mana? Oh ini masuknya misalnya di ya menjaga jiwa. Maka nggak boleh ya kita semena-mena terhadap orang lain, ya menghilangkan nyawa orang. Kalau berzina misalnya, Allah melarang nggak berzina? Ya, itu qat'i. Ya larangan zina itu. La taqrabu az-zina. Masuknya di mana? Di tujuan syariatnya. Ini masuknya di menjaga keturunan. Ya kan? Siapa ayahnya kok? Hendak aja oleh Ijal. Ayahnya Ijal. Siapa Ijal tuh? Indak Jaleh. Ini hari ini, masya Allah. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian ya ada larangan dan itu qat'i, nggak boleh dirubah. Minum minuman keras. Masuknya di mana ini? Di tujuan syariatnya. Menjaga, misalnya orang kalau udah minuman keras tuh terganggu nggak cara berpikirnya, akalnya. Narkoba terganggu nggak akalnya? Ya, terganggu. Maka ini dalam rangka hifzul akal, menjaga yang namanya apa? Menjaga yang namanya ya akal. Sehingga kemudian ya dari kemudian hukum-hukum yang ada yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, kemudian ulama beristihad. Ya, bagaimana hal-hal yang juz'i tadi itu dilarang ini, misalnya diperintahkan ini. Nah, itu dalam kerangka yang kulli, yang umum. Nah, inilah Imam Asy-Syatibi ya, beristihad. Ya, Imam Asy-Syafi'i beristihad. Ya, lahirlah kemudian yang disebut dengan yang pokok itu adalah 5 tujuan syariat. Yang pertama menjaga agama. Agama ini harus dijaga. Kenapa menjaga agama? Ya, karena agama inilah yang menjadi pedoman. Dan Islam ini adalah sistem hidup yang mencakup segala keperluan kita, segala sesuatu, segala urusan kita dalam hidup ini. Dan itu yang membedakan Islam dari agama yang lain. Agama lain, ibadah cukup di rumah ibadah. Ibadah soal individu. Islam begitu Pak, Bu? Enggak. Ya. Nah, Islam itu mencakup semuanya. Mau bicara apa saja. Ya, maka Islam itu menjelaskan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga agama. Makanya ada doa kita apa? Allahumma apa? Aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami. Kenapa? Karena penting. Apa pentingnya agama? Ismatu amri. Memastikan setiap urusan kita diridhoi oleh Allah. Kan gitu kan? Kul inna sholati wa nusuki. Salatku, ibadahku. Wa mahyaya, apa artinya? Rumah Pak Yahya. Wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku. Berarti hanya sholat, kan? Hanya ibadah madon? Tidak. Kan gitu kan? Wa mahyaya. Loh, setiap kita sholat ngomongnya begitu, ikrarnya begitu. Itu kan ikrar itu kan? Ketika Allahu Akbar, kita sudah niat nih. Terus Allahu Akbar, coba. Setelah niat, kemudian ya dikuatkan dengan Allahu Akbar. Kemudian kita berikrar, ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, ya, atau inni wajjahtu. Kemudian sampai kul inna sholati, sholatku, lagi sholat, wa nusuki. Nah, berarti ternyata tidak hanya sholat, ibadah yang lain juga. Ya, ternyata tidak hanya ibadah mahdoh. Ya, dari puasanya, dari zakatnya, dari hajinya, ya dari ya ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Wa mahyaya. Coba Pak.
Itu indah sekali. Itu ikrar bukan? Ikrar. Ikrar itu sama dengan sumpah tidak? Sama dengan sumpah. Janji. Iya. Janji apa itu? Janji setia. Setia bersama Allahu Akbar. Coba. Nah, itu 5 kali minimal. Kalau kita sholat berjamaah, Masya Allah, ikrarnya ya, luar biasa. Maka dikatakan kalau udah berjamaah itu berkah. Ya, karena setiap kita berikrar ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mahyaya wa mamati. Coba. Kata imam kita tadi, bi ahsanil khotimah. Kita ingin ya kematian kita yang terbaik. Karena itulah kemudian pernyataan kita ini kita lanjutkan apa lagi? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah la syarikalahu. Coba ya, untuk Allah, dan pastikan tidak ada embel-embel. Tapi yang banyak emblem-emblem. Sekarang kan banyak emblem-emblem. Iya. Beda nggak antara embel dengan emblem? Yang pejabat, yang apa biasanya nih? Sini ada jengkol, emblem. Ya. La syarikalahu, jangan ada sedikit pun apa unsur dunia. Ya. Saya karena Allah, tapi itu bisa nanti ya jatuhnya ke syirik. Ya, udah lillah saja. La syarikalahu wa bizalika umir. Memastikan itu betul-betul perintah Allah. Kemudian wa ana, lupa kayaknya nih. Di awal-awal dulu pernah wa ana. Ingat surah Al-An'am ayat 100 berapa itu? 163 ya. Wa ana awwalul, makanya tadi imam kita bi ahsanil khotimah. Maka jangan setengah-setengah kalau berislam. Karena apa? Karena ismatu amri, yang akan memprotek ya seluruh urusan kita. Nah itu dia. Agama itulah yang memproteksi kita. Full protection. Itu adalah agama. Aturan bisa dilanggar. Sampai ada pasal mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Coba. Ada nggak aturan kayak gitu? Ya sama aja dengan ada aturan kayak gitu kan. Samonya katanya. Ya. Biasanya ormas misalnya apa ya, akhirnya heboh. Setiap kali mau pergantian pengurus heboh. Yang pertama apa? Merubah tatib. Tata tertib. Lah ponjang ngawak yang berorganisasi ini. Ya, dan itu kadang sengaja dipecah belah. Di sini kasih duit, di sini disupport. Disuruh bencokain. Ya. Yang menikmati orang lain, kelompok lain. Nah inilah. Ya, dan ini menjadi apa? Menjadi misi utama ya seseorang yang ditugaskan oleh ya, Belanda ketika itu datang ke Indonesia. Namanya siapa? Snoeckhorbronje. Nah, dan sampai sekarang itu ya, pemikiran ya Snoeckhorbronje itu masih berbekas ya di masyarakat kita, bahkan ya dalam pengambilan kebijakan di negeri kita ini. Masya Allah, sedih ya, nanti ini ya the next level ya dalam pemikiran Islam. Nah ini nyata ya, ini nyata. Nah itu karena itu Bapak dan Ibu sekalian ya, dipertegas betul bagaimana menjaga agama ini. Itulah hal yang utama, karena segala sesuatu sudah diatur oleh agama kita ini. Ya betul ya. Kira-kira ada yang salah nggak yang saya sampaikan ini? Nggak ada. Karena itulah ketika kita ini bicara Islam, Islam ini berarti apa? Yunazzim. Jadi Islam inilah yang mengatur. Yunazzim, yang mengatur, ya, mengatur seluruh kehidupan kita sejak kita bangun. Coba, sampai kita bangun kembali, sampai kita mati. Diatur nggak sama Islam? Ya, nah ini. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, itu bukan perkara yang mudah. Karena itulah kemudian ya di dalam Islam itu ada kaidah namanya apa? Kaidah kemudahan. Karena apa? Seluruh hidup diatur.
Maka kalaulah hidup yang diatur oleh Allah 24 jam ini ya sangat-sangat apa? Harfiah. Ya, ketat. Ya, waduh. Ini berapa persen orang yang mau betul-betul menyembah Allah coba? Itu. Makanya kelompok-kelompok yang ketat ini nggak banyak. Cuman kadang mereka merasa bangga, tengok. Nah, mereka merasa bangga. Ya. Nggak tahu kita kalau dalam hati mereka, tapi ya kenyataannya begitu. Merasa paling benar. Nah, sama yang longgar tadi gitu juga. Mereka sedikit juga. Cuman masalahnya hari ini itu mereka itu ya berada di pusat kekuasaan. Ya, karena yang kayak gini yang bisa diajak oleh penguasa. Kalau yang pertengahan enggak, tengok dulu. Ya, kalau dia sudah qat'i, walaupun dia juz'i, ya. Nah, tadi yang juz'i itu seperti itu. Larangan minuman keras itu kan yang detail kan, detail. Minuman keras dilarang, minuman keras dilarang berzina. Ya. Tapi kita tahu ya yang juz'i ini, yang detail ini dalam kerangka menjaga apa? Nah, satu sisi menjaga agama kan, tapi di sisi yang lain ternyata menjaga akal, menjaga keturunan. Maka ada 5 itu menjaga agama, menjaga ya yang pertama, yang kedua jiwa, ya. Kemudian yang ketiga menjaga akal. Nah, salah satu ya cara menjaga akal itu apa? Suka bermusyawarah. Saya hari-hari ini masalah disibukkan apa? Banyak masjid, pengurus masjid mengusulkan pergantian imam masjid paripurna. Apa nih? Itu apalah masalahnya? Ya, kata ya Allah. Itulah sampai tadi malam masih mengurus. Sedih kita nengok kondisi kita ya. Ya, kenapa nggak ketemu antara imam dengan pengurus, tapi tidak di masjid silaturahmi? Ustaz kita aman kan, Bu? Mau diganti pula nih Ustaz nih. Gara-gara ada 1-2 pengurus misalnya. Wah ini imam ini bahaya kok kalau ini menguasai musoji. Nah, kadang ada pengurus. Setelah saya tanya, ya Allah Pak, ini kita mengurus masjid itu apa? Astagfirullah Ustaz. Itulah. Tapi saya harus kenal dulu pengurusnya. Kalau saya langsung gitu, siapa? Kata kan bahaya juga. Saya ini kan masih dianggap anak muda terus kan, walaupun umurnya udah di atas 50. Katanya begitu. Misra ini kayak 17 tahun aja. Kadang saya masih dianggap anak kecil. Ya, tapi enggak kenal. Kalau udah kenal, baru enak ya ngomong. Ini kita jadi pengurus ini ngapain? Ya. Kita mau jadi penguasa atau mau jadi apa? Pelayan rumah Allah. Itu yang terbaik, ngurus masjid yang terbaik. Menjadi apa? Pelayan rumah Allah. Ya. Sebenarnya bahasa lain itu apa? Kaum elitnya rumah Allah. Coba. Ya. Makanya ya, kalau kita ngurus masjid ini pahalanya gede. Cuman kata pengurus, kami kan tidak digaji Ustaz. Kalau imam digaji ya kan kita kata, oh ini bapak ini. Ya, saya gas aja tuh. Kalau udah kenal saya gas aja. Justru Pak, kalau kaum elitnya rumah Allah ini ya malu kalau digaji. Ya, langsung Allah yang menggaji. Dengan apa? Dimudahkan urusannya. Karena dia mudahkan urusan rumah Allah. Dilapangkan rezekinya, Allah punya cara untuk melapangkan rezeki. Kan gitu kan? Dan yang paling pokok apa? Berkah. Nah, itu dia. Pengen enggak kita berkah? Nah, kemarin pertemuan ya masjid-masjid yang ada di lingkungan PHR Pertamina Hulu Rokan itu ya, pengurusnya kemudian imam-imamnya dikumpulkan. Saya sampaikan karena Ustaz mohon doa selamat di akhir tahun ini, doa selamat lancar dan berkah. Oh ini ya, selamat lancar dan berkah ini saya bilang keberadaan suatu perusahaan itu dengan mitra-mitranya itu harus mendukung kegiatan apa yang diridhoi oleh Allah. Maka kegiatan keagamaan itu harus disupport. Ya, jangan jadi subordinat. Tapi justru dia menjadi hal yang pokok. Manajer-manajer nengok saya, ditengok. Siapa Ustaz? Nah itu. Saya bilang, ya kalau ya masjid-masjid yang ada di lingkungan perusahaan itu ya, senang dia dengan perusahaan itu.
mereka orang yang taat dengan Allah coba, yang dekat dengan agama. Ya Allah, sekarang satu hari cuma sekian ya barel, naikkan 10 kali lipat ya Allah. Mudah nggak bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi kalau ahli maksiat, oh tunggu dulu kata Allah kan. Nah itu dirubahnya tadi minyak menjadi apa misalnya, jadi musibah, bisa saja. Nah, itu. Kalau saya di security itu saya sampaikan itu, doakan keberadaan pondok ini, masjid-masjid yang ada di sekitar perusahaan kita, ada masyarakat yang ada di sekitar ini. Ya. Doakan mereka ini, selalu mendoakan kebaikan untuk ini. Karena dampak ya kan dari ya dari apa namanya, dari wujudnya perusahaan itu, kalau kita doakan insya Allah ya, bisa saja katanya 160.000 barel per hari bisa naik jadi ya 1.600 barel per hari, bisa saja. Idza arada syai'an, itu pemahaman kita, pemahaman ahlus sunnah, pemahaman yang lurus ya dan agama ini. Nah kemudian musyawarahkan dengan masyarakat. Nah, kemarin saya bilang ini masjid saya tiangnya belum ada ini. Saya tengok tuh ada besi-besi lapuk itu aja di tiang masjid saya. Ya, karena pesantren itu kan di ring satunya kan. Nah, siap Ustaz. Nanti kalau masjid ini mau tambah tiang juga boleh. Menjadi masjid 1000 tiang misalnya. Ya, itu lapuk. Karena kayaknya dah dimikian lagi, beli baru lagi ya yang lama pakai. Ya untuk apa? Masjid-masjid, rumah-rumah ibadah, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dimusyawarahkan. Nah, ada tujuan juga dari tujuan agama ini apa? Hifzul mal. Maka kemudian Allah melarang yang namanya mencuri, as-sariqu was-sariqatu. Nah, kan itu kan, yang mencuri laki-laki maupun perempuan, ya, diberikan sanksi yang tegas. Kenapa? Karena ini dalam rangka menjaga harta. Ini harta si fulan, tidak boleh diganggu oleh orang lain. Ya, ini harta milik apa? Umum masjid. Ya, tidak boleh diambil semena-mena. Ini harta wakaf. Ya, nggak boleh dikuasai. Ya, untuk tujuan-tujuan yang menyalahi fungsinya. Nah, ini harta negara, boleh nggak? Ya, semena-mena oleh masyarakat, nggak boleh. Kayak dalam Islam itu ada namanya al-milkiyah, tentang konsep kepemilikan. Itu dijelaskan oleh Islam. Ya, enggak tahu saya selain Islam ini, bukan saya enggak tahu dah. Ya, tentang konsep kepemilikan itu di luar Islam. Nah, inilah yang kemudian dijelaskanlah oleh apa? Ulama kita, dan ini yang disebut dengan ya aliran yang pertengahan. Ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan. Kemudian menjaga harta. Ada berapa itu? 5 kan? Nah, ada yang menambah satu lagi, menjaga kehormatan. Nah, kaum yang longgar tadi ini dijadikan alat sama mereka dalam rangka menjaga agama. Maka kita nggak boleh mengatakan Islam itu satu-satunya yang paling benar. Ini dipakainya, ya, dipakainya tujuan syariat itu. Betul, tujuan syariat itu menjaga agama. Tapi dia katakan, maka kita mengatakan Islam benar, selain Islam juga benar. Ya, nah, jangan kita merasa kita yang paling benar. Nah, yang berbeda tuh hanya apa? Cara beragamanya. Tujuannya sama, Allahnya satu. Masya Allah. Ini yang longgar tadi ini. Nah, ini kalau kita pakai sarawa, apa namanya? Celana ya, kalau longgar ya. Masih ingat Bu Sarawak? Berarti lah tua tuh. Anak kini nak tahunya Sarawak. Kadang saya ke asrama itu kan, anak nih belum dia ganti-ganti celana itu kan, pagi ini udah mau sekolah, ya kan? Ya, macam-macam lah anak kita. Mana Sarawak yo? Bingung deh apa kiai gitu. Oh celana, oh iya gitu. Berarti itu memang betul-betul masih anak-anak sekarang kan. Jadi kalau ada yang nggak ngerti Sarawak, ya. Kalau di kampung kami ada sarawil dulu ya. Nah, sarawil itu bahasa Arab, sirwal. Nah ini, ya, ini menjaga apa namanya tujuan
syariat. Ya. Dan setiap ini yang menarik Pak dan Ibu sekalian, ya. Dari aliran yang pertengahan ini, setiap tujuan syariat itu, ya, itu ada kategorinya. Dan yang paling utama itu adalah kategori apa? Ad-daruriyat. Ya, itu nggak boleh tidak. Itu terkait dengan eksistensi keberadaan seseorang. Nah, itu nggak boleh main-main terkait dengan hal-hal yang sifatnya apa? Apa namanya? Ad-daruriyat itu. Seperti tadi itu. Misalnya, ya, dalam rangka menjaga akal maka dilarang, diharamkan yang namanya minuman keras, dan setiap yang membuat orang nggak sadarkan diri, ya, muskilat, yang membuat orang apa? Nah, itu kehilangan kesadarannya, apalagi narkoba kan? Nah itu, Ustaz, narkoba nggak ada dalam Al-Quran. Nah ini masalah juga ini, ya. Nah, saking ketatnya dia memahami, enggak, kalau enggak masuk kategori narkoba, itu enggak begitu dipahami. Ya, setiap yang membuat mabuk, setiap yang membuat hilang kesadaran, bahkan kemudian hilang akal, masya Allah. Kalau kita sudah sering meminum, ya, ini dengan izin Allah tentu, tapi ini kan ikhtiar manusia, ya, obat-obat yang ya katanya penenang dan lain sebagainya, itu kan berdampak sedikit banyak. Makanya, ya, diikhtiarkan sekarang itu untuk dikombinasikan antara, ya, obat-obat tadi. Kita udah bingung, kalau nggak diminum kan dia nggak bisa tidur. Banyak hari ini yang anxiety katanya. Ya, ternyata, ya, yang dahsyat di tengah masyarakat kita ini kecil-kecilan kami, ya, ya, melakukan pengamatan lah. Ternyata banyak di masyarakat kita ini yang terkena penyakit apa? NPD. Apa tuh, Pak? Narcissistic personal disorder. Ada masalah mental. Mohon maaf nih, merasa paling benar dalam hal apa? Ya, dalam hal-hal yang sifatnya, ya, kehidupan sehari-hari. Ada. Kalau ndak ambo, pokoknya itu bisa mengarah kepada pokoknya saya. Itu, ya. Tapi ini sudah ke disorder. Mohon maaf ya, bahasa lainnya cacat mental. Ya, nah ini, ya, dia seperti orang sadar tapi kelakuannya gila. Nah ini yang agak berat. Ya. Padahal tadinya normal-normal aja. Karena apa? Salah dan yang utama ternyata apa? Dari umur 0 sampai umur berapa? 10 tahun ini, yang semestinya, ya, ekosistemnya dibangun, kepribadiannya dibangun. Dan kepribadian yang pertama itu apa? Mentalkinkan la ilaha. Ada enggak kita nih mentalkinkan kepada anak kita nih la ilaha illallah, kalimat tauhid? Yang kedua, ada nggak kemudian kita ajarkan anak kita mencintai Allah? Itu dari umur 0 sampai 10 tahun itu terkait dengan pribadi dia. Kalau udah masalah, anaknya nggak pernah, entahlah lupa gawat. Apa kata Rasulullah SAW? Iftatihu sibyanakum bila ilaha illallah. Sebagian ulama kata iftatihu itu artinya apa? Awali terus kegiatan la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Bani Hashim itu, ini luar biasa lagi Rasulullah ini. Ya, di samping tadi kata Rasulullah SAW, ya, ditalkinkan la ilaha illallah itu, bahkan Rasulullah mengajarkan, ya, kepada Bani Hashim itu apa? Doa, ya, yang ada Al-Quran itu. Alhamdulillahilladzi, ya, lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa kabbirhu takbir. Mengagungkan Allah ini ditalkinkan
ditalkinkan oleh Rasulullah kepada anak-anak Bani Hashim. Dan Rasulullah sudah mengatakan, ya, yang akan memimpin bumi ini, ya, adalah dari Quraisy. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Sebenarnya kajiannya kajian akhir zaman. Saya sudah mulai nih, ya, kajian akhir zaman yang terkait dengan apa? Salah satu tanda yang disebut dalam beberapa riwayat itu dari akhir zaman ini, ya, sekarang ini pemimpin Syria yang sudah babak belur, saudara-saudara kita di Syria ini banyak yang syahid, ya, banyak yang terbunuh kan selama ini, ya. Kemudian presiden Syria yang sekarang itu yang dulu dianggap apa? Yang paling dicari dari teroris. Sekarang dia memimpin Syria. Ditelusuri oleh para ulama kita. Ya, ketemu dengan ayahnya masih hidup. Walaupun aliran ayahnya sosialis, ternyata apa? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, akan ada yang memimpin Syam min itri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunannya Rasulullah, min itri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok sifat-sifat yang dijelaskan itu. Nah, ini bukan cocok logi, tapi itu, ya, indikasinya ada pada pemimpin Syria ini, yang nanti akan menyatukan Syam yang sekarang ini menjadi 4 negara, menjadi satu, ya, kedaulatan. Syria itu dengan Lebanon, dengan apa? Yordania, satu lagi apa? Palestina. Allah, ini, ya, ini heboh sekarang ini, terutama, ya, yang kita ini mengikuti, ya, pemikiran Islam, apalagi terkait dengan ilmu akhir zaman. Jadi, ya, memahami akhir zaman itu ada ilmunya, dan itu diajarkan, dikasih oleh Rasulullah buat. Ya, ini menarik nih, Pak. Ya, tapi sesekali nanti kita masukkan dalam kajian-kajian kita. Nah, setelah itu dipimpinlah, ya, umat ini, terutama Syam itu yang dari disatukan tadi ini, ya, oleh keluarga dari Bani Hashim, Al-Hashimi. Itu ada riwayatnya, Al-Hashim. Baru setelah itu Imam apa? Imam Masjid Silaturahmi, Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Perhati itu, dan dekat sekali dengan Dajjal. Tapi sekarang pengikut Dajjal itu udah banyak dah. Yang Baduto aja Kerajo itu pengikut Dajjal. Dan itu menjadi tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, dari tanda-tanda kiamat itu, ya, muncul dajjaluna, kazzabuna. Coba. Rasulullah menyebutnya dajjalun. Apa artinya dajjalun itu? Dajjal. Berarti nggak satu. Sampai nanti muncul satu dajjal. Nah, itulah itu angkangnya dajjal. Yang katanya begini ada. Ya. Nah, jadi sekarang ini baru tentara-tentaranya Dajjal yang keluar. Itulah gampang kali orang ke Baduto. Kalau ndak Baduto, ndak sana utak. Jadi, dan ciri khas umat ini adalah ya, bahkan ulama kita mengatakan seorang muslim itu boleh aja dia pelit. Sampilik karyang kata orang Jawa. Ustaz Fajri paham nih sampilik karyang? Pastilah ya. Pasti tahu ya. Nah, boleh aja, Pak. Tapi dia tidak boleh berdus. Walaupun pelit itu, ya, disebut juga dalam Al-Quran, sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Wah, aku harato yang simpan-simpan tuh, dililitkan di leher dia, ya. Nah, itu. Sampilih aja lah. Tapi, ya, ada aja. Tapi jujur, harus jujur. Dusta, ya. Tumak ninah itu lahirnya dari
Jadi orang kalau dah tak jujur, gimana dia mau tumaknina? Makanya sekarang anxiety, Sprite, mau tenang, mana bisa? Ya, nggak bisa itu. Obatnya adalah jujur. Ya, kalau kita udah berusaha satu, ya, kita kan tidak ingin ketahuan sama orang kan? Nah, bagaimana cara kita kemudian membungkus kedustaan itu? Maka membungkusnya dengan kejujuran. Ini dusta lagi. Akhirnya dusta yang berikutnya. Ya, kedustaan yang dibungkus dengan kedustaan. Ya, dan kedustaan yang paling dahsyat ya, kedustaan mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ya, bayangkan. Itu contoh saja dalam soal ma'un itu kan. Ya dumul yatim, ya huddu ala ta'amil miskin. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di aliran yang pertengahan ini kita berharap kita memahami tentang apa tujuan syariat ini, tapi di sisi yang lain yang sudah qat'i dari hukum-hukum Islam itu kita sami'na wa ata'na. Nah, jangan kita rubah-rubah, ya. Dilarang minuman keras. Dan itu menjadi hal yang pokok, namanya doruriyah. Ada lagi istilahnya level yang di bawahnya itu namanya hajiyat. Ya. Intinya apa di hajiyat ini? Jika tidak dilakukan misalnya, ya, kita akan mengalami kesulitan. Nah itu hajiyat. Kalau doruriyat tidak bisa tidak, nah itu level tertinggi. Ya, dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga apalagi keturunan dan menjaga harta. Ada yang levelnya paling tinggi itu tidak bisa tidak, itu namanya doruriyah yang sangat pokok. Tapi kemudian ada yang sifatnya hajiyat, ya, tidak dilakukan tapi akan mempersulit hidup. Sementara Islam ini mempermudah. Nah, di antaranya apa? Kalau menjaga akal yang sifatnya hajiyat. Ini Bapak Ibu yang sekarang di sini nih, ngapain nih? Ngumpul-ngumpul, menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu masuk di hajiyat dalam rangka menjaga akal. Oh, itu Pak Ustadz. Itu hajiyat. Tapi keutamaan menuntut ilmu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya, tidak berkumpul suatu kaum di rumah Allah lagi, ya. Ternyata mereka menuntut ilmu, maka kemudian malaikat bersama mereka. Yang kedua, kasih sayang turun kepada mereka. Yang ketiga, apa lagi? Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Nah, yang tadi tidak bisa tenang, tidur apa semua hidupnya, datang ke masjid thalabul ilmi, diberikan ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah. Yang keempat, ini yang dahsyat juga. Wa zakarallahu fiman indah. Disebut-sebut fulan, bapak ini, ibu ini disebut oleh Allah. Awak tidak ada sabit-sabit dia ustaz kau. Imam ke imam itu sabit dia ustaz. Ini saya. Tapi kalau Allah disebut, dan Allah punya cara yang unik untuk menyebut kita. Itu wa zakarallahu fiman indah. Ya, disebut. Ya, di alam malakut. Malaikat mengatakan, kata Allah, si fulan masjid silaturahmi, ya, nah, pokoknya di mana ada majelis ilmu dia ikut di situ. Ya, ada mana bapak biasanya? Nah, ada beliau sakit. Karena hujan ya, karena nggak jauh juga. Saya di Muhajirin tuh ada juga beliau. Ya, saya nggak berani komen kan, tapi kok ada terus. Saya di mana lagi? Ada lagi beliau. Nah, di Baitul ada lagi beliau. Baitur Rahman yang saya ada. Nah, apa-apa. Khair lah insyaallah ya. Nah, ini ada namanya apa? Hajiyat. Ya, ada namanya apa? Level yang di bawahnya itu tahsiniyat, penyempurna. Ya. Nah, dia tidak mengancam ya akal tapi menyempurnakan. Ya, nah, ini biasanya mohon maaf. Kita menuntut ilmu dapatlah yang hajiyatnya tadi. Ya. Tapi kemudian di dalam majelis ngecek sikos itu, nah, ngobrol, ada lama kaji ustaz kado, nah, ya, yang lama tuh sarapan pagi itu. Nah, makanya, ini udah disiapkan sarapan paginya. Nah, ini berpikir positif, nah, itu maksudnya apa?
tahsiniyah, dia penyempurna. Ya. Orang bisa aja berpikir negatif, boleh-boleh aja orang dalam rangka kewaspadaan, ya, kemudian dia mulai apa? Curiga. Dulu ada istilah kami social curigation, ya, kita hindari. Tetap kita berpikir positif. Wah, orang berkonspirasi, Ustaz, gitu kan? Makanya terjadi banjir, begini, begona, capek Pak. Maka cukup apa? Dalam level kita ini, ya kita bisa memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, enggak kan? Maka ngapain kemudian kita ngobrol ngalor gitu? Serahkan ya Allah, berikan yang terbaik bagi bangsa, pengambil keputusan, bagi masyarakat yang dirugikan, bagi yang sudah meninggal, ya Allah, berikan yang terbaik bagi mereka. Makanya kita ingin musibah kita ini ya menjadi pelajaran yang berharga untuk lebih dekat dengan Allah. Dan musibah yang terbesar itu apa? Pak Bu, musibah longsor besar, banjir besar, perang besar juga. Tapi ada yang lebih besar dari seluruh musibah itu apa? Dan di mana aja dia? Kematian. Rancak bana ini udah pinter-pinter ngaji semuanya ini. Kematian. Kalau kematian itu tidak nunggu air, banjir, ya perang, di mana saja. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim. Nah, coba. Oh, tempat kami aman, Pekanbaru ini aman. Mati. Saya punya kawan, guru saya juga meninggal kemarin. Dr. John Pamil. Allahumma fir lahu warham. Banyak ramai dosen-dosen UIN, dosen-dosen Undri. Ya, karena beliau ini ustaz dan dulu itu payah mencari apa? Yang bisa meruqyah di Pekanbaru. Ya, saya baru pulang, beliau inilah. Ya, beliau dari Malang. Ya, ternyata guru beliau ini kawan saya sama. Ya, dulu cuman beliau di Yaman. Nah, kami ketemunya di Saudi. Ya. Allah qadar takdir. Ya, beliau lebih dulu dari kita. Ya, tapi masya Allah. Ya, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Dulu payah nyari Ustaz tolonglah Ustaz, anak gadi Ambo kok kayak gilo aja. Alhamdulillah diruqyah, ya. Dan beliau kalau kajian akidah dengan beliau luar biasa. Nampaknya kare, tapi kalau soal akidah kena bisa, ya, tidak bisa main-main. Nah, ini ada namanya tahsiniyat, penyempurna. Jadi ada namanya apa? Doruriyat, ada namanya hajiyat, ada namanya tahsiniyat. Nah, itu ada level-levelnya. Itu di apa? Ya dipelajari dalam agama. Ya, nah insya Allah madrasah wasatiyah ini, nah, kita menyebutnya itulah madrasah wasatiyah inilah yang kita harapkan menjadi apa? Aliran kita, ya. Madrasah pertengahan atau kalau biar gampang apalah Ustaz tadi wasat apa gitu kan, bilang aja madrasah sirotol mustaqim. Nah, itu ya, aliran apa? Sirotol mustaqim, ya. Nah, di antaranya ini sebagai penutup nih banyak, ya, apa namanya ini, tanda-tandanya, di antaranya karakteristiknya atau tanda, ya, aliran ini, ya, insya Allah inilah, ya, yang benar, mengimani atau meyakini, ya, apa? Bihikmatis syariah. Jadi syariat ini Allah turunkan, ya, untuk apa? Sebuah kesempurnaan hidup, kebijaksanaan hidup, untuk kemaslahatan makhluk. Tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan, yang Allah atur dalam kehidupan kita kecuali aturan itu untuk kemaslahatan. Percaya Pak Bu? Nah, oh Iko mempersulit kita, minuman keras ngapain? Nah, Iko cari piti. Nah, kemarin saya contohkan kan, dulu WTS, ya apa WTS tuh? Pura-pura nggak tahu pula lah tuh. Nah, dulu wanita tuna susila. Kemudian diganti setelah itu menjadi apa? PSK, ya kan? Pekerja seks komersial. Makanya ada yang bertanya waktu itu dengan saya, Ustaz, awak ikolah yang bisa di kerajaan dulu Ustaz. Ya, kan
bekerja Ustaz. Nah inilah dirubah. Ya, hiburan malam. Nah, ngapa di hiburan malam tuh? Ngapa berzina, minuman keras? Nah, itu kan hiburan malam namanya. Nah, makanya ya turunkan. Ya, ada hal-hal yang sifatnya detail agar kemudian ya dilarang. Silakan kita menghibur diri kita boleh. Dan sebaik-baik hiburan apa? Pak Bu, tadi ya musibah yang paling besar kematian. Nah sekarang sebaik-baiknya hiburan apa? Hiburan terbaik kita apa? Sholat. Apa kata Rasulullah? Nah kepada Bilal, arihna ya Bilal, ya hibur kami. Itu bahasanya Rasulullah. Arihna, aroha yurihu, rohah, rehat. Rehat artinya apa? Hibur. Arihna ya Bilal, hibur kami wahai Bilal. Ya, kata Rasulullah. Nah, kalau dah ke Bilal berarti ayo Bilal, waktu sholat ini padahal masih lama ya Rasulullah. Ayo cepat Bilal. Itulah Rasulullah itu. Ya, sholat itu betul menjadi apa? Cara Rasulullah itu, ayat yang lain wah, nengok Rasulullah semangat. Ya, itulah hiburan yang paling utama itu apa? Sholat. Jadi kalau merasa kesepian, awak nak ada, laki nak ada atau bini nak ada, pak aku sumbayang. Itu. Jangan merasa kesepian. Allahu a'lam. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.